Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Firdaus Fikanwar, mahasiswa dari Universitas Boswa, Fakultas Psikologi, dengan NIM 4522091151. Nah, kali ini saya akan kembali membawakan materi terkait dengan metode penelitian, namun dengan judul yang berbeda, yaitu variabel penelitian. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan terkait dengan apa itu variabel. Nah, variabel ini berasal dari bahasa Inggris, yaitu variable, yang berarti faktor yang tidak tetap atau berubah-ubah. Nah, secara teoritis sendiri, variabel sendiri itu didefinisikan sebagai sebuah atribut seseorang atau sebuah objek yang memiliki beberapa variabel. Contohnya misalnya seseorang dengan orang lainnya, ataupun objek yang satu dengan objek yang lainnya. Nah, variabel sendiri merupakan sebuah konstruk atau sifat yang akan dipelajari oleh seseorang. Misalnya tingkat aspirasi, penghasilan, jenis kelamin, kemudian status sosial, dan lain sebagainya. Nah, seperti yang sudah saya katakan sebelumnya bahwa konstruk ini merupakan suatu sifat yang nantinya akan dipelajari. Nah, konstruk ini juga merupakan sebuah konsep yang dapat diamati dan diukur. Sebagai contoh yaitu tadi jenis kelamin, dia mempunyai dua sifat konstruk, yaitu jenis kelamin laki-laki dan juga perempuan. Nah, ini bisa menjadi sebuah angka yang dapat diamati dan juga diukur jika jenis kelamin laki-laki menjadi angka 1 dan jenis kelamin perempuan menjadi angka 2. Sebagai contoh lainnya yaitu jika kita ingin mengukur sebuah variabel pemarah. Nah, kita bisa membuat sebuah skala dari angka 1 sampai 5. Misalnya sangat tidak pemarah itu menjadi 1 dan sangat pemarah itu menjadi 5. Jadi diurutkan 1 sampai 5 seperti itu. Nanti angka 3-nya menjadi netral. Selanjutnya terkait dengan macam-macam variabel penelitian. Nah, di sini ada dua jenis macam. Selanjutnya ada macam-macam variabel penelitian. Nah, di sini juga ada dua. Yang pertama yaitu menurut jenis penelitian atau pengolahan datanya. Kemudian yang kedua yaitu menurut hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu terkait dengan menurut jenis penelitian atau pengolahan datanya. Jadi di sini terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu kuantitatif dan juga kualitatif. Nah, di sini kuantitatif juga dibagi menjadi dua nih teman-teman. Yang pertama yaitu variabel diskrit, kemudian yang kedua yaitu variabel kontinum. Nah, untuk variabel diskrit sendiri dia disebut sebagai variabel nominal atau variabel kategori karena hanya dapat dikategorikan atas dua kutub yang berlawanan. Misalnya ya atau tidak, kemudian atas atau bawah, kemudian hadir atau tidak, dan pria wanita. Jadi dia hanya terdapat dua opsi di dalamnya. Nah, fungsi dari variabel ini yaitu untuk menghitung banyaknya yang hadir di antara dua pilihan tersebut. Apakah lebih dominan pria ataukah wanita, kemudian apakah lebih dominan ya atau tidak, seperti itu. Jadi dia menghitung angka atau jumlah yang lebih banyak yang hadir di antara dua pilihan tersebut. Selanjutnya ada variabel kontinum. Nah, di sini variabel kontinum juga dibagi menjadi tiga variabel yang lebih kecil. Yang pertama yaitu variabel ordinal, kemudian variabel interval, dan juga variabel rasio. Nah, untuk variabel ordinal sendiri dia merupakan sebuah variabel yang menunjukkan tingkatan-tingkatan. Contohnya yaitu sebuah panjang, ada pendek, kemudian tidak panjang, kemudian panjang, dan seterusnya. Nah, untuk variabel interval sendiri dia merupakan sebuah variabel yang mempunyai jarak yang diketahui dengan pasti. Jadi bisa dibilang bahwa variabel interval ini merupakan kebalikan daripada variabel ordinal, yang mana variabel ordinal itu memiliki jarak yang tidak jelas, sedangkan variabel interval ini memiliki jarak yang jelas. Contohnya yaitu sebuah jarak antara satu kota dengan kota lainnya, yaitu jarak antara Semarang Magelang yaitu 70 km, sedangkan Magelang Yogyakarta yaitu 101 km. Maka selisih jarak Semarang Jogja yaitu 31 km. Jadi jarak di antara kota ini dapat diketahui dengan jelas seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu ada variabel rasio. Nah, variabel ini merupakan variabel perbandingan. Contohnya, berat Pak Karto 70 kg. Nah, sedangkan berat anaknya yaitu 35 kg. Jadi berat Pak Karto merupakan 2 kali berat anaknya. Jadi dia merupakan sebuah perbandingan seperti itu. Nah, kemudian ada variabel kualitatif. Nah, variabel kualitatif ini merupakan variabel yang tidak bisa dikuantifikasikan atau merupakan kebalikan dari variabel kuantitatif.
Nah, nilai variabel ini tidak dapat dinyatakan ke dalam bentuk angka. Jadi dia perbedaan daripada variabel kuantitatif dan variabel kualitatif. Kalau variabel kuantitatif itu dia lebih ke angka yang dapat dihitung. Namun untuk variabel kualitatif sendiri dia merupakan sebuah penelitian yang dilakukan berupa deskripsi atau merupakan kata-kata, misalnya wawancara, observasi dan lainnya. Namun untuk kuantitatif sendiri dia itu berupa angka yang dapat dihitung seperti itu. Selanjutnya ada macam variabel menurut hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya. Nah, di sini ada 5. Yang pertama yaitu variabel independen, kemudian variabel dependen. Yang ketiga ada variabel moderator. Yang keempat ada variabel intervening, dan kemudian yang kelima ada variabel kontrol. Nah, untuk variabel yang pertama yaitu variabel independen. Jadi variabel ini biasa disebut sebagai variabel bebas atau variabel yang mempengaruhi. Jadi siapa nih variabel yang ia pengaruhi? Ya, variabel yang ia pengaruhi yaitu variabel dependen. Variabel dependen ini merupakan variabel yang ia pengaruhi. Kemudian yang ketiga yaitu ada variabel moderator. Nah, variabel moderator ini merupakan variabel yang mempengaruhi, baik itu dia memperkuat ataupun memperlemah hubungan antara variabel dependen dan juga independen. Nah, variabel ini juga seringkali disebut sebagai variabel independen kedua. Contohnya nih, misalkan suami istri akan memiliki hubungan yang semakin erat jika mereka memiliki anak. Namun hubungan mereka akan semakin renggang atau melemah jika sang suami memiliki orang ketiga. Nah, variabel independen kedua daripada contoh yang saya bacakan tadi yaitu anak dan juga orang ketiga. Nah, apa yang memperkuat hubungan antara suami dan juga istri ini yaitu anak. Jadi dia merupakan variabel yang memperkuat. Kemudian variabel yang memperlemah hubungan antara suami dan istri ini merupakan orang ketiga, seperti itu. Jadi dia antara memperkuat dan juga memperlemah. Selanjutnya ada variabel intervening. Jadi variabel intervening ini dia berada di tengah variabel independen dan juga dependen. Dia berfungsi sebagai perantara ataupun mediator. Nah, variabel ini menjelaskan proses di mana dua variabel saling berhubungan. Jadi fungsi daripada variabel intervening ini dia untuk menjelaskan proses yang terjadi sehingga hasil yang didapatkan dari dua variabel ini muncul seperti itu. Jadi dia menjelaskan proses yang terjadi di antara dua variabel tersebut. Nah, kemudian untuk variabel kontrol, dia merupakan variabel yang nilainya tetap konstan selama penelitian untuk memastikan bahwa hasil penelitiannya hanya dipengaruhi oleh variabel independen. Nah, untuk variabel kontrol ini dia sering digunakan oleh peneliti bila akan melakukan penelitian yang bersifat membandingkan. Contoh penelitiannya yaitu pengaruh jenis pendidikan terhadap keterampilan mengetik. Jadi di sini ada variabel independen dan juga variabel kontrol. Jadi variabel independennya itu misalnya menggunakan SMU dan juga SMK. Kemudian variabel kontrolnya itu berupa mesin ketik yang sama yang digunakan oleh dua sekolah tersebut, kemudian naskah yang diketik itu sama dari dua sekolah tersebut, kemudian ruang untuk tempat mengetik itu pun sama. Jadi fungsinya yaitu untuk memastikan bahwa pengaruh yang dihasilkan itu hanya berasal daripada independen itu sendiri, seperti itu. Kemudian selanjutnya ada macam variabel yang ditinjau dari sifatnya. Nah, di sini ada dua macam variabel. Yang pertama yaitu variabel statis dan juga variabel dinamis. Nah, untuk variabel statis sendiri dia merupakan variabel yang tidak dapat diubah keberadaannya. Variabel ini sendiri biasa disebut sebagai variabel tidak berdaya. Contohnya seperti jenis kelamin yang tidak dapat diubah, kemudian status sosial dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu ada variabel dinamis. Nah, variabel ini dia merupakan kebalikan daripada variabel statis, di mana variabel ini dapat diubah keberadaannya berupa pengubahan, peningkatan ataupun penurunan. Nah, biasa juga disebut sebagai variabel terubah. Contohnya yaitu ada motivasi, kemudian ada kepedulian, kedisiplinan dan lain sebagainya. Jadi itu merupakan hal yang dapat diubah dari diri seseorang, seperti itu. Kemudian selanjutnya ada pengukuran variabel. Yang pertama yaitu ada skala nominal, kemudian skala ordinal, skala interval, dan juga skala rasio atau perbandingan. Nah, yang pertama yaitu skala nominal. Jadi skala nominal ini merupakan suatu himpunan yang terdiri dari anggota-anggota yang mempunyai kesamaan di tiap anggotanya dan memiliki perbedaan dari anggota himpunan yang lain. Misalnya jenis kelamin, ada ras, ada golongan darah, kemudian ada pekerjaan, suku, dan lain sebagainya. Nah, kalau misalkan jenis kelamin ada laki-laki dan perempuan, jadi mereka memiliki kesamaan dari satu anggota dengan anggota yang lainnya.
kemudian ada suku, ada pekerjaan. Nah, pekerjaan ini misalnya petani, ada kantoran, ada pedagang. Jadi mereka memiliki kesamaan di tiap anggotanya. Namun di setiap himpunan memiliki perbedaan dari himpunan satu dengan himpunan yang lainnya, seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu skala ordinal. Nah, skala ordinal ini sudah saya jelaskan sebelumnya. Dia membahas terkait dengan adanya sebuah tingkatan-tingkatan. Seperti yang tadi saya sebutkan juga, contohnya yaitu terkait dengan pendek, kemudian panjang, pendek, kurang panjang, panjang, dan sangat panjang, seperti itu. Contoh lainnya juga mungkin ada tingkatan-tingkatan pendidikan, kemudian ada pendapatan, ada pangkat, dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada skala interval. Nah, seperti yang sudah saya bahas sebelumnya, bahwa skala interval ini merupakan kebalikan daripada skala ordinal, yang mana skala ini dapat dibandingkan atau dapat dilihat dengan jelas perbedaannya, seperti itu. Nah, skala ini merupakan skala data kontinum yang batas variasi nilai satu dengan yang lainnya itu jelas. Kemudian jarak atau intervalnya itu dapat dibandingkan. Jadi dia berupa angka, seperti itu. Nah, seperti yang saya contohkan juga sebelumnya terkait dengan jarak dari kota A ke kota B. Jadi perbandingan jaraknya itu dapat diketahui, seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu terkait dengan skala rasio atau skala perbandingan. Nah, sudah saya jelaskan juga sebelumnya terkait dengan skala perbandingan. Jadi skala ini merupakan skala yang di samping batas intervalnya itu jelas, juga variasi nilainya mempunyai batas yang tegas dan mutlak. Terkait dengan contoh yang saya sebutkan tadi, terkait dengan tinggi badan seorang ayah dan juga anak. Jadi dia membandingkan tinggi ayah dan juga tinggi badan anak, seperti itu. Kemudian yang terakhir yaitu ada korelasi antar variabel. Nah, di sini ada 3 korelasi. Yang pertama yaitu korelasi simetris, kemudian asimetris, dan juga timbal balik. Yang pertama yaitu korelasi simetris. Jadi korelasi simetris ini merupakan korelasi yang terjadi bila antar dua variabel terdapat sebuah hubungan, tetapi tidak ada mekanisme pengaruh atau mempengaruhi di dalamnya, melainkan mereka itu bersifat mandiri atau masing-masing. Nah, sama halnya dengan yang sudah saya bahas pada sebelumnya terkait dengan rumusan masalah asosiatif, yaitu terkait dengan hubungan simetris. Kemudian selanjutnya itu ada korelasi asimetris. Jadi korelasi asimetris ini merupakan korelasi atau hubungan antara dua variabel, baik itu independen dan juga dependen, yang mana independen ini mempengaruhi dan dependen itu yang dipengaruhi. Kemudian yang terakhir itu adalah korelasi timbal balik. Nah, korelasi timbal balik ini juga sudah saya bahas sebelumnya pada rumusan masalah asosiatif, di mana keduanya ini dapat saling mempengaruhi. Contohnya yaitu misalnya kekayaan dan juga kecerdasan, yang mana kecerdasan bisa membuat orang semakin kaya, dan sebaliknya kekayaan juga bisa membuat seseorang itu cerdas karena gizi-gizi mereka terpenuhi, seperti itu. Kemudian selanjutnya masuk pada materi terkait dengan instrumen penelitian. Nah, instrumen merupakan sebuah alat yang digunakan untuk mengumpulkan, memeriksa, menyelidiki suatu masalah. Instrumen penelitian dapat diartikan pula sebagai alat untuk mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menyajikan data-data secara sistematis. Jadi bisa dikatakan bahwa instrumen ini merupakan semua alat yang mendukung atau yang turut berkontribusi di dalam penelitian, seperti itu. Kemudian ada pun langkah-langkah untuk menyusun sebuah instrumen. Di sini ada 6 langkah. Yang pertama yaitu mengidentifikasi variabel-variabel yang diteliti, kemudian menjabarkan variabel menjadi dimensi-dimensi. Setelah itu mencari indikator di setiap dimensi, kemudian mendeskripsikan kisi-kisi instrumen, kemudian merumuskan item-item pertanyaan atau pernyataan instrumen, dan selanjutnya itu petunjuk pengisian instrumen, seperti itu. Nah, di sini juga terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan instrumen penelitian menurut Nana Sujana. Ada 5 yang harus diperhatikan oleh peneliti sebelum menyusun sebuah instrumen. Yang pertama yaitu masalah dan variabel yang diteliti, termasuk indikator variabel harus jelas sehingga dapat dengan mudah menetapkan jenis instrumen yang digunakan. Kemudian yang kedua yaitu sumber data atau informasi, baik jumlah maupun keberagamannya harus diketahui terlebih dahulu sebagai bahan dasar dalam menentukan isi, bahasa, dan sistematika item dalam instrumen penelitian.
Kemudian yang ketiga yaitu keterandalan dalam instrumen itu sendiri sebagai alat pengumpulan data, objektivitas, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat yaitu jenis data yang diharapkan dari penggunaan instrumen harus jelas sehingga peneliti dapat menentukan gaya analisis dan pemecahan masalah penelitian. Yang kelima yaitu mudah dan praktis digunakan, akan tetapi dapat menghasilkan data yang diperlukan. Kemudian selanjutnya membahas terkait dengan validitas dan juga reliabilitas. Nah, menurut Azwar, validitas adalah sejauh mana ketepatan dan kecermatan sebuah alat ukur dalam melakukan fungsinya. Kemudian menurut Sukaji, validitas adalah derajat yang menyatakan suatu tes untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Jadi validitas ini merupakan sebuah langkah di mana langkah ini untuk menguji apakah alat ukur ini tepat tidak untuk apa yang akan diuji, seperti itu. Selanjutnya ada reliabilitas atau reliable. Nah, menurut Sugiono, reliabilitas adalah serangkaian pengukuran atau serangkaian alat ukur yang memiliki konsistensi bila pengukuran yang dilakukan dengan alat ukur itu dilakukan secara berulang. Jadi, jika kita melakukan sebuah pengukuran terhadap suatu benda, misalnya secara berkala dari waktu ke waktu, namun hasilnya tidak berubah, nah itu dikatakan konsisten atau reliable, seperti itu. Jadi ada perbedaan antara validitas dan juga reliable. Jadi reliable ini hasil yang didapatkan walaupun diukur secara berulang-ulang dari waktu ke waktu, itu hasilnya tidak berubah. Jadi dikatakan reliable. Sedangkan validitas yaitu sesuai dengan antara alat ukur dan juga apa yang akan dia ukur, seperti itu. Nah, selanjutnya membahas terkait dengan pengujian validitas instrumen. Yang pertama yaitu pengujian validitas konstruk. Jadi pengujian validitas konstruk ini adalah mengukur gejala sesuai dengan apa yang didefinisikan. Misalnya saya ingin menguji terkait dengan efektivitas kerja. Nah, saya harus menjelaskan dulu terkait dengan apa itu efektivitas kerja. Kemudian saya menyusun sebuah instrumen. Instrumen yang saya susun ini harus berhubungan dengan apa yang saya definisikan. Jadi harus ada kesesuaian di antara item atau instrumen serta definisi daripada apa yang ingin saya teliti, seperti itu. Untuk validitas konstruk sendiri, dia ada dua tahap. Yang pertama yaitu dilakukan dengan ahli, kemudian yang kedua yaitu dilakukan dengan menggunakan analisis faktor. Nah, untuk ahli, kita harus mencari minimal 3 orang ahli untuk menanyakan terkait dengan pendapat dan juga saran mereka terkait dengan instrumen yang saya gunakan dan juga apa yang saya definisikan. Apakah yang saya definisikan ini sudah tepat, sudah sesuai dengan instrumen yang saya gunakan atau tidak. Nah, setelah di ACC, kita lakukan uji coba instrumen. Nah, setelah dilakukan uji coba instrumen dan data telah ditabulasi, selanjutnya kita akan melakukan validitas konstruk, yaitu dengan menggunakan analisis faktor. Nah, analisis faktor ini kita mengolah data yang telah didapatkan, seperti itu. Apakah data tersebut dia valid ataukah tidak, seperti itu. Selanjutnya ada validitas isi atau konten. Nah, validitas isi merupakan pengujian kelayakan atau relevansi isi suatu tes atau instrumen penelitian oleh ahli. Jadi misalnya item, sebuah instrumen yang kita buat untuk melakukan sebuah penelitian. Nah, kita akan melakukan sebuah validitas, yaitu validitas isi, di mana para ahli akan melihat apakah konten daripada item-item yang kami buat, item-item yang kami akan sebar ini, dia sudah sesuai atau tidak, seperti itu. Selanjutnya ada pengujian validitas eksternal. Nah, validitas ini dilakukan dengan cara membandingkan atau untuk mencari kesamaan antara kriteria pada sebuah instrumen dengan fakta-fakta empiris di lapangan. Nah, jika adanya kesamaan antara fakta-fakta di lapangan dengan instrumen pada kriteria pada instrumen, maka instrumen ini dapat dikatakan sebagai instrumen yang memiliki validitas eksternal yang tinggi, seperti itu. Kemudian selanjutnya masuk pada materi terkait dengan pengujian reliabilitas instrumen. Nah, seperti yang sudah saya bahas sebelumnya, bahwa reliabilitas ini merupakan hasil yang konsisten bila diuji secara berulang-ulang, namun hasilnya tetap sama. Jadi dia konsisten dan juga reliable. Nah, fungsi daripada pengujian reliabilitas ini yaitu untuk menunjukkan konsistensi skor-skor yang diberikan skorer satu dengan skorer lainnya.
Kemudian menurut Jali dan juga Puji, reliabilitas dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama yaitu reliabilitas konsistensi tanggapan dan juga reliabilitas konsistensi gabungan item. Nah, untuk reliabilitas konsistensi tanggapan dia ada 4 macam. Yang pertama yaitu tes retest, kemudian ada equivalent, kemudian gabungan, dan juga ada interval konsistensi. Selanjutnya membahas terkait dengan tes retest dari reliabilitas konsistensi tanggapan. Nah, tes retest ini merupakan uji reliabilitas yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan pada orang yang sama namun pada waktu yang berbeda. Jika hasil yang didapatkan memiliki korelasi positif dan juga signifikan, maka hasil tersebut dapat dikatakan reliable karena tidak berubah walaupun waktu pengujiannya itu berbeda, seperti itu. Selanjutnya yaitu equivalent. Nah, equivalent ini merupakan pertanyaan yang dibahas secara bersamaan dengan bahasa yang berbeda namun memiliki maksud yang sama. Contohnya yaitu berapa tahun pengalaman Anda bekerja di bidang ini. Kemudian pertanyaan kedua yaitu tahun berapa Anda mulai bekerja di bidang ini. Jadi dia memiliki maksud yang sama namun bentuk kalimatnya itu berbeda. Nah, jika hasil daripada pertanyaan ini memiliki hasil yang signifikan dan juga positif, maka pertanyaan tersebut atau instrumen tersebut dapat dinyatakan reliable karena hasil daripada dua pertanyaan tersebut akan memiliki hasil yang sama, seperti itu, karena mereka memiliki makna yang sama walaupun jenis kalimat yang ditulis itu berbeda, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya ada reliabilitas gabungan. Nah, reliabilitas ini merupakan gabungan antara equivalent dan juga tes retest. Jadi dia melakukan sebuah pengujian kepada orang yang sama dengan waktu yang berbeda namun jenis pertanyaannya sama dengan pertanyaan yang terdapat pada equivalent. Jadi pertanyaannya itu mirip, kemudian diuji pada orang yang sama namun pada waktu yang berbeda, seperti itu. Nah, jika dia memiliki hasil yang positif dan juga signifikan, maka instrumen tersebut dapat dinyatakan reliable karena akan memiliki hasil yang sama, seperti itu. Kemudian yang terakhir ada internal konsistensi. Jadi tes reliabilitas ini merupakan pengujian konsistensi antar item yang menunjukkan konsistensi jawaban subjek dalam satu alat ukur pada satu kali pengukuran, seperti itu. Jadi dia menguji apakah di antara item-item yang ada di dalam sebuah alat ukur ini memiliki jawaban yang konsisten atau tidak, seperti itu. Sekian materi saya terkait dengan variabel penelitian dan populasi dan sampel. Semoga bermanfaat. Terima kasih.